Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 4691 Li Baiyue. Li Baiyue. Meng Qi dan Gong Jian saling berpandangan. Mereka berdua melihat bahwa pemuda tampan di depan mereka masih muda, tetapi kultivasinya tidak dapat diprediksi. Melihat seluruh si Yue Qianzu, jika kita menyebut pemuda bermarga Li, mereka akan berpikir tentang keluarga Li di Yunling untuk pertama kalinya. Zhao, Qian, Sun, dan Li adalah di antara banyak marga di dunia iblis, dengan jumlah anggota klan terbesar, hampir tersebar di seluruh dunia iblis. Setiap desa dan kota, bahkan pemburu gunung dan petani ladang, semuanya memiliki 4 marga ini. Selain keempat marga ini, Ye, Xiao, dan Zhang juga merupakan marga besar. Di Yue Qianzu, ada banyak keluarga bermarga Li, seperti ikan mas krucian yang menyeberangi sungai. Namun, jika kita dapat membudidayakan anak-anak muda seperti Li Baiyue, saya khawatir hanya ada satu keluarga Li di Yunling. Tuan Li, saya benar-benar minta maaf. Adik seperguruan King Luo pergi ke Villa Feng Shui bersama leluhurnya untuk meminta maaf. Dia belum kembali ke rumah besar. Jika Tuan Li ingin bertanding dengan adik seperguruan King Luo, dia tidak akan terburu-buru. Masih lama di masa depan. Meng Qi menebak asal-usul Li Baiyue dalam hatinya dan berkata sambil membungkuk cepat. Baiklah, karena King Luo tidak ada di sini, kamu bisa bermain denganku. Tuan Baiyue tersenyum, duduk di singgasana, mengambil sebotol anggur, dan menatap prajurit istana iblis Zhou yang mengikutinya sambil tersenyum, aku membawa 6 pengikut yang tidak berguna. Jika kamu bisa mengalahkan mereka semua, aku akan segera mentraktir yang lain. 6 bayangan yang berdiri di samping Baiyue secara bertahap menunjukkan bentuk manusia mereka dan berubah menjadi 5 pria dan 1 wanita. Ada 5 pria, 2 pria tua, 2 pria setengah baya, dan 1 pria muda. Hanya wanita itu, dengan penampilannya yang luar biasa dan sifat genitnya yang luar biasa, tidak bisa membuat semua pria di dunia berpaling. Tuan Li, kita harus mempersiapkan diri untuk kontes seni bela diri dengan Villa Feng Shui besok. Aku khawatir kita tidak bisa bertarung dengan pengikutmu hari ini. Tolong jangan memaksa orang lain untuk bersikap sulit. Kata Meng Qi, tidak rendah hati atau sombong. Tidak, aku tidak bisa datang ke sini tanpa imbalan. Baiyue menggelengkan kepalanya dan berkata, karena kamu tidak memilih lawanmu, mari kita pilih. Kamu dapat memilih dengan siapa kamu ingin bertarung sekarang. Kelima pria dan seorang wanita saling memandang dan tertawa satu demi satu, dengan senyum dingin di bibir mereka. Salah satu dari mereka memiliki napas yang kuat di tubuhnya, dan gelombang udara datang ke wajahnya, yang membuat rambut dan janggutnya memutih. Dia tiba-tiba melangkah keluar dan bergegas ke Meng Qi. Di tengah udara, dia meraih tangannya dan menyerang leher Meng Qi. Aku akan bermain denganmu. Meng Qi sangat terkejut sehingga dia dengan cepat menggunakan tubuhnya untuk mundur. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan banyak senjata sihir pertahanan dari tas penyimpanan. Hanya mendengar suara ledakan yang keras, Meng Qi mengeluarkan semua senjata sihir pertahanan yang dipatahkan oleh tangan lelaki tua itu. Pada saat yang sama kekuatan yang kuat menghantam mulut Meng Qi, memuntahkan darah, tubuhnya seperti layang-layang yang putus, terbang keluar. Meng Qi jatuh ke tanah, terbatuk dengan keras, dan darah menyembur keluar dari mulutnya. Jangan terlalu menipu keluarga Li. Sekte Iblis Abadiku tidak sebagus keluarga Li di Yunling, tetapi juga diakui oleh Sekte Bulan Jahat. Bagaimana kamu bisa menggertak mereka sesuka hati? Jika kamu belum pergi, kita harus melapor ke Sekte Bulan Jahat untuk mendapatkan keadilan. Pedang istana dan sekelompok seni bela diri di alam dewa berkumpul di sekitar, menghunus pedang tajam mereka satu demi satu, dan menatap tajam ke seni bela diri di istana iblis Zhou. Haha, aku tidak pandai dalam hal itu. Aku tidak buruk dalam hal itu. Ajari mereka pelajaran. Menghadapi ancaman dari para pengikut Sekte Iblis Abadi, Master Baiyue tertawa dan sama sekali tidak menaruhnya dalam hati. Setelah mendapat perintah dari Baiyue, kelima pria dan 1 wanita itu terbunuh satu persatu, bertarung dengan ratusan pengikut Sekte Iblis Abadi. Meskipun jumlah pengikut Sekte Iblis Abadi sangat banyak, jumlahnya ratusan, tetapi pada kenyataannya, satu-satunya orang yang dapat bertarung dengan kelima pria dan 1 wanita ini adalah puluhan pengikut Tao. Gong Jian dan Meng Qi tersadar dan melihat bahwa pemandangan itu kacau dan tidak terkendali. Mereka saling memandang dan menunjukkan warna yang garang. Mereka pergi ke medan perang dan menyerang kelima pria dan 1 wanita itu. Namun,
Kekuatan kelima pria dan satu wanita itu jelas lebih tinggi daripada para pengikut Sekte Iblis Abadi. Mereka semua adalah kultivasi dari alam Tao dan dewa tertinggi. Selain itu, dilihat dari Meng Qi dan Gong Jian, kekuatan kelima pria dan satu wanita ini tidak lebih lemah dari mereka. Di antara para pengikut Sekte Iblis Abadi, hanya Meng Qi dan Gong Jian yang dapat bertarung melawan kelima pria dan satu wanita itu. Sisanya, para pendekar dikalahkan oleh serangan dahsyat dari 5 pria dan satu wanita, dan tidak memiliki kekuatan bertarung. Dalam sekejap, seluruh kediaman berlumuran darah, dan bau menyengat menyebar ke seluruh rumah. Setelah pertarungan yang keras, Meng Qi melihat saudara-saudari pendekar muda di sekitarnya. Pendekar Daoxian dan Daozun memiliki korban terbanyak, sementara pendekar dari alam Daoshan lainnya juga terluka parah. Bahkan Gong Jian dipukul di dada oleh wanita itu tadi, dan hampir mati. Dan Meng Qi juga memperhatikan bahwa Bai Yue telah minum di aula utama, tersenyum melihat pertempuran di lapangan, tetapi dia tidak bermaksud melakukan apapun. Sangat sulit untuk berurusan dengan 5 pria dan satu wanita ini. Jika Bai Yue melakukannya lagi, saya khawatir semua iblis abadi akan punah di sini hari ini. Meng He, pergilah ke Villa Feng Shui dan beritahu leluhur. Meng Qi menghancurkan token transmisi suara di tangannya. Dia masih menemukan bahwa token transmisi suara yang terhubung dengan leluhur tidak valid. Dia harus membiarkan Meng He pergi untuk memberitahu Liu Fuyun. Saudaraku, hati-hati. Aku akan kembali. Meng He berlumuran darah dan pucat. Setelah mengatakan ini, dia berbalik dan berlari ke pintu. Sesampainya di pintu, Meng He memukul, tetapi mendapati kepalanya membentur penghalang tak terlihat. Bukan saja dia tidak menembus penghalang, tetapi kepalanya juga pecah. Meng He memperbaiki pandangannya dan melihat ke depan. Di udara di depannya, noda darah pada tirai cahaya transparan dan perlahan jatuh ke tanah. Pada saat ini, Meng He menemukan bahwa tirai cahaya di depannya telah membagi rumah iblis abadi dan dunia luar menjadi 2 dunia. Tidak peduli apa yang terjadi di rumah, dunia luar akan menutup telinga terhadapnya. Saudaraku, ada perbatasan. Kita tidak bisa keluar. Meng He mencoba beberapa kali untuk membuka perbatasan, tetapi membiarkan kekuatannya membombardir perbatasan, dan perbatasan itu seperti gunung. Setelah beberapa kali mencoba, Meng He berlari kembali ke rumah sakit dengan cemas dan memberitahu Meng Qi tentang hal itu. Wajah Meng Qi memucat begitu dia mendengarnya, dan ada ketakutan yang kuat di matanya. Saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Pesona yang menyelimuti rumah iblis abadi menyebar, dan bau darah yang menyengat meresap ke jalan-jalan. Tuan Muda Bai Yue, bersama dengan 6 prajurit, berjalan keluar dari rumah iblis abadi, menatap bulan terang yang tergantung di langit, menghilang di jalan sambil tersenyum, dan segera menghilang. Gerbang rumah iblis abadi telah ditutup untuk waktu yang lama. Selain bau darah dari dinding, sepertinya semuanya tidak pernah terjadi, dan sepertinya Bai Yue tidak pernah ada di sini. Tapi aku tidak tahu apa yang terjadi pada prajurit Sekte Iblis Abadi. Bab 4692 Perubahan Dramatis. Di tengah bulan, anginnya suram. Liu Fuyun berbicara dan tertawa dengan tetua Zhou hingga tengah malam ketika dia datang ke rumah Leng Xingguang untuk menemui Lin Bai dan Jiang Xuansu. Lin Bai, Leng Xingguang dan yang lainnya mabuk. Lin Ziwei telah jatuh ke tanah dan tertidur. Dari waktu ke waktu, mulutnya penuh omong kosong. Hua Wuhui bersandar pada sebuah pilar. Merah anggur muncul di wajah pucat Jiang Xiu. Matanya sembab dan matanya bingung. Dia jelas minum banyak. Mendengar bahwa Lin Bai akan mengikuti Liu Fuyun kembali, Leng Xingguang berdiri dan ingin menarik Lin Bai untuk minum. Jiang Xuansu dan Feng Yiren mengucapkan selamat tinggal dengan enggan, dan kedua gadis itu bertemu lagi di Villa Feng Shui. Setelah Jiang Xuansu membantu Lin Bai keluar dari rumah besar Villa Pegunungan Feng Shui, kekuatan spiritual Lin Bai bergerak, dan sebagian besar kekuatan anggurnya telah dimurnikan, dan seluruh tubuhnya juga sadar kembali. Tetapi Lin Bai masih merasakan sakit yang parah di kepalanya. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengusap pelipisnya. Aku minum terlalu banyak. Kita perlu minum lebih sedikit di masa depan. Sepertinya kamu berteman baik dengan bintang dingin. Liu Fuyun menunjukkan senyum bahagia di wajahnya, seolah-olah dia telah menemukan emas. Sebelum Lin Bai dapat menjawab, Jiang Xuansu dapat melihat keanehan Liu Fuyun. Apakah ada yang menyenangkan tentang leluhur hari ini? Hahaha. Ketika Jiang Xuansu bertanya, dia sepertinya berada di hati Liu Fuyun. Dia langsung tertawa terbahak-bahak, baru saja, aku berbicara baik-baik dengan para petinggi Villa Gunung Feng Shui.
Kita dapat berkomunikasi satu sama lain. Itu tidak hanya untuk memecahkan teka-teki latihanku selama bertahun-tahun, tetapi juga untuk membuat Sekte Iblis Abadi kita menjalin hubungan dengan Villa Gunung Feng Shui dan membentuk aliansi yang baik. Apakah menurutmu aku tidak bisa bahagia? Lin Bai dan Jiang Xuanzu baru saja merenungkan bahwa baru saja Liu Fuyun dan Tetua Zhou secara diam-diam telah menyimpulkan aliansi atas nama dua cabang utama dari kedua belah pihak dan menjadikannya aliansi yang baik. Bagi Sekte Iblis Abadi, membangun perjanjian dengan Villa Feng Shui tidak diragukan lagi merupakan keuntungan besar. Belum lagi, hanya 4 kata, Villa Feng Shui, saja sudah cukup untuk menakuti banyak orang yang melanggar jam malam di Siyue Qianzu. Jika klan dan keluarga di wilayah sekitar klan Iblis Abadi ingin melawan klan Iblis Abadi, mereka harus mempertimbangkan pengaruh Villa Feng Shui. Tentu saja, penghargaan terbesar untuk membangun aliansi yang baik dengan Villa Feng Shui adalah kamu King Luo. Liu Fuyun berkata kepada Lin Bai dengan tulus, dan matanya penuh dengan desahan dan rasa terima kasih, jika Villa Feng Shui tidak menghargai identitasmu sebagai klan menelan surga, jika tidak, kekuatan klan Iblis Abadi kita tidak akan setara dengan Villa Feng Shui. Karena kalian berada di Sekte Iblis Abadi kami, maka Feng Shui Villa merasa bahwa Sekte Iblis Abadi kami akan menjadi luar biasa di masa depan, jadi mereka akan maju dan membuat perjanjian. Liu Fuyun dan Jiang Xuanzu sama-sama tahu bahwa Feng Shui Villa tidak akan pernah bersikap baik kepada klan Iblis Abadi jika bukan karena hubungan identitas Lin Bai Tuntian. Terlebih lagi, hari ini Lin Bai telah menghancurkan harta karun milik Feng Shui Villa. Jika itu terjadi di masa lalu, Feng Shui Villa pasti akan marah dan ingin berdamai dengan Iblis Abadi. Namun sekarang, ketika Lin Bai menghancurkan baju besi itu, Feng Shui Villa tidak hanya tidak marah, tetapi juga berinisiatif untuk memperbaiki diri dengan Iblis Abadi. Semua ini yang kami hargai adalah potensi Lin Bai. Potensi klan surga burung layang-layang. Feng Shui Villa lebih tahu tentang kekuatan klan Tuntian daripada siapapun, karena mereka mengandalkan klan Tuntian untuk bangkit. Mereka tahu apa yang diwakili oleh seorang Tuntian. Seorang anggota klan Tuntian, yang berada di timur kerajaan iblis, mungkin sedikit besar, tetapi mudah untuk berada di 1000 negara bagian bulan jahat. Dalam perjalanan kembali, Liu Fuyun mencoba membuka mulutnya beberapa kali, tetapi ketika kata-kata itu sampai di mulutnya, dia masih menelannya. Setelah ragu-ragu, Liu akhirnya memberanikan diri dan berkata, King Luo, aku tahu kamu memiliki dendam dengan Li Mojun, tetapi leluhur kami sangat menghargai kamu. Jika kamu bersedia untuk tinggal di Sekte Iblis Abadi, selama kami orang tua belum mati, kamu tidak akan dirugikan sama sekali. Ketika Liu Fuyun ragu-ragu tadi, Lin Bai dapat melihat bahwa Liu Fuyun bermaksud untuk mempertahankan Lin Bai. Lao Zhu, kamu salah. Aku tidak memiliki permusuhan dengan Li Mojun yang bertanggung jawab atas agama. Aku hanya tidak setuju dengannya dalam politik. Li Mojun adalah seorang guru yang dilatih oleh leluhur sekte tersebut. Dia menganut cara, bijaksana dan tepat, dalam melakukan sesuatu dari Sekte Iblis Abadi. Dia hanya tidak setuju dengan cara radikal, ku. Karena leluhur tua berbicara langsung, aku akan memberinya jawaban yang akurat. Aku tidak akan membuang-buang waktu di Sekte Iblis Abadi. Aku harus melangkah maju untuk menemukan barang-barangku sendiri. Tetapi itu tidak berarti bahwa setelah aku meninggalkan sekte, aku tidak akan lagi menjadi murid Sekte Iblis Abadi. Di masa depan, jika aku menemukan teman-temanku dan menenangkan mereka, dan aku mengesampingkan pengejaran para dewa besar untuk sementara waktu, maka aku akan kembali untuk mengunjungi klan. Liu Fuyun mendengarnya dan menghela nafas. Sebelum kembali ke Sekte Bulan Jahat, Patriark Sekte memerintahkan Jiang Xuanzu untuk menyelidiki gaya bicara Lin Bai. Meskipun Liu Fuyun sudah tahu bahwa Lin Bai akan pergi cepat atau lambat, dia tidak tega untuk tinggal lagi. Kemanapun kau pergi, yang penting kau masih mengenali identitas murid dalam Sekte Iblis Abadi. Bujukan tidak membuahkan hasil, Liu Fuyun harus berkata sambil tersenyum, yang benar adalah menghibur diri mereka sendiri. Ketiganya berjalan melalui pasar yang ramai dan kembali ke rumah Iblis Abadi. Tiba-tiba, Lin Bai mengerutkan kening, dan dia mencium bau darah yang kuat. Lin Bai sangat sensitif terhadap bau darah. Dalam beberapa langkah lebih dekat, Jiang Xuanzu dan Liu Fuyun tanpa sadar menunjukkan sedikit keraguan, dan dengan cepat melihat ke arah rumah Iblis Abadi. Susunan pertahanan rumah besar itu rusak. Sekilas, Jiang Xuanzu melihat bahwa susunan pertahanan rumah Iblis Abadi telah rusak. Dan bau darah yang kuat menyebar dari rumah Iblis Abadi.
Liu Fuyun menghilang di depan Lin Bai dan Jiang Xuansu. Lin Bai dan Jiang Xuansu melintas di atas tembok dan muncul di halaman. Ketika mereka menemukan Liu Fuyun lagi, dia masih berdiri di tangga di luar aula utama rumah besar itu. Lin Bai dan Jiang Xuansu datang dengan cepat, darah mengalir di sepanjang celah-celah lempengan batu menjadi sungai, dan tubuhnya jatuh ke tanah. Banyak dari mereka kenalan Lin Bai dan Jiang Xuansu. Kakak seperguruan Xiaoji. Lin Bai melihat wajah yang dikenalnya di tumpukan mayat dan berlari untuk mengambil orang ini. Xiaoji, masih ada napas. Lin Bai dengan cepat mengeluarkan pil penyembuh dari tas penyimpanan dan memberikannya kepada Xiaoji. Setelah meminumnya, dia didesak untuk membantu Xiaoji memurnikan pil tersebut. Setelah ramuan itu menstabilkan luka Xiaoji, Xiaoji memulihkan sedikit kesadarannya. Ketika dia membuka matanya dan melihat Lin Bai, ekspresi bahagia muncul di matanya yang gelap dan sunyi. King Luo, King Luo. Xiaoji mencengkeram lengan Lin Bai seperti sedotan penyelamat, gugup dan sangat keras, karena takut begitu dia melepaskannya, Lin Bai akan lari. Apa yang terjadi? Mengapa begitu banyak saudara seperguruan yang diracuni? Siapa yang melakukannya? Xiaoji mengingat sosok Master Bai Yue dan keenam pria itu. Matanya terbakar. Dia sangat marah sehingga seluruh tubuhnya gemetar. Dia sangat marah sehingga dia memuntahkan 2 suap darah, keluarga Yunling Li Bai Yue. Bab 4693 Kematian Liu Men. A keluarga Yunling Li Bai Yue A. Suara terputus-putus keluar dari mulut Xiaoji, membuat Lin Bai mendengar beberapa kata yang samar-samar. Keluarga Li di Yunling, Li Bai Yue. Lin Bai sangat bingung bahwa Sekte Iblis Abadi dan keluarga Li di Yunling tidak melanggar sungai, dan mereka tidak memiliki dendam. Mereka bahkan tidak saling bertarung di Sekte Bulan Jahat, dan mereka tidak menyinggung keluarga Li di Yunling. Bagaimana keluarga Li bisa bertengkar satu sama lain? Dan membunuh begitu banyak saudara Iblis Abadi. Dengan lambaian lengan baju besar Liu Fuyun, sejumlah besar pil terbang keluar dari lengan bajunya yang panjang dan jatuh ke mulut semua murid di tanah. Banyak orang terluka parah dan pingsan dalam keadaan koma, tetapi banyak orang meninggal. Kematian dan cedera paling serius adalah di antara para pejuang tingkat Tao dan Abadi, hampir semuanya meninggal dalam pertempuran. Di tingkat Tao, kecuali Gong Jian, Meng Qi, Meng He, Qiao Yun, Meng Lian, Zhang Bo, Li Shenyun dan Lin Fen, mereka semua meninggal. Bagaimana dengan kakak seperguruan Liu Men dan kakak seperguruan Yi Mei? Lin Bai membantu Xiaoji untuk berdiri dan mencari mayat-mayat di sekitarnya, tetapi dia tidak menemukan orang yang hidup, Liu Men dan Yi Mei. Mata Xiaoji tampak bingung dan seperti sedang kesurupan. Dia sepertinya memikirkan sesuatu. Dia mengulurkan tangan dan menunjuk ke suatu arah, sebelum aku koma, sepertinya aku melihat adik seperguruan Liu Men melindungi kakak seperguruan Yi Mei untuk melarikan diri ke arah itu. Lin Bai melihat ke arah jari-jari Xiaoji. Tubuhnya dalam sekejap dan dia pergi dengan cepat. Setelah berjalan melalui beberapa koridor, aku akhirnya sampai di halaman yang dikenalnya. Halaman itu adalah halaman tempat tinggal Lin Bai. Saat ini, ada bau darah yang kuat dari halaman itu. Lin Bai mendorong pintu tanpa ekspresi dan melihat seorang prajurit tergeletak di tanah halaman. Wajahnya berlumuran darah dan bekas pedangnya ada di sekujur tubuhnya. Lin Bai melihat dengan saksama dan mengenali bahwa pria ini adalah Liu Men. Lin Bai bergegas maju dan memasukkan roh ke dalam tubuh Liu Men, tetapi dia tidak memiliki tanda-tanda kehidupan. Tubuhnya kaku. Lin Bai dalam keadaan kesurupan. Liu Men adalah teman pertamanya setelah dia datang ke dunia iblis. Berkat bantuannya selama ini, Lin Bai dapat berjalan dengan lancar di Sekte Iblis Abadi. Dia informal, heroik, suka berteman, di klan, anginnya sangat bagus. Kali ini saya datang ke Sekte Bulan Jahat dan memenangkan kemenangan di tingkat Tao. Tetua Liu Fuyun telah berjanji untuk mengolahnya dengan penuh semangat setelah kembali ke Sekte. Dia bertahan selama bertahun-tahun, dan akhirnya menantikan kesempatan untuk melambung, tetapi tidak menyangka perubahan yang tiba-tiba, biarkan dia mengubur hidupnya. Setelah dia dalam keadaan tak sadarkan diri, Lin Bai merasakan ada tanda-tanda kehidupan di ruangan itu. Segera, Lin Bai menghunus pedang iblis, dengan hati-hati datang ke pintu kamar dan mendorong pintu hingga terbuka. Mata tajam Lin Bai menembus celah pintu dan melihat ke dalam. Dia melihat sosok putih menyusut di sudut, seluruh tubuhnya gemetar. Lin Bai mendorong pintu dan melihat wanita di sudut. Dia adalah Yi Mei. Tetapi mayat Yi Mei hari ini,
seluruh tubuhnya tidak lagi berupa gumpalan, kulit putihnya penuh dengan tanda merah, potongan-potongan pakaian berserakan di tanah. Rambut kakak senior Yi Mei berantakan dan wajahnya ketakutan. Ketika Lin Bai mendorong pintu masuk, dia tiba-tiba berteriak dan meraih pedang di sekelilingnya untuk menghadapi Lin Bai. Kakak senior, ini aku. Ini aku. Lin Bai memanggil dengan tergesa-gesa. Kakak senior Yi Mei datang ke Lin Bai sambil memegang pedang. Dia tampak tersadar saat mendengar suara itu. Setelah melihat wajah Lin Bai dengan jelas, air mata mengalir di matanya. Begitu dia melunak, dia jatuh ke pelukan Lin Bai dan mulai menangis. Lin Bai memegang kakak senior Yi Mei di satu tangan dan mengeluarkan jubah dari tas penyimpanan untuk dikenakan padanya. Tidak apa-apa. Wajah Lin Bai muram, dan kata-kata penghiburan keluar dari giginya. King Luo, kemana saja kamu? Kami datang kepadamu. Akibatnya, kamu tidak ada di... Kamu tidak ada di sini. Kakak senior Yi Mei bertanya dengan suara gemetar. Saudara Liu Men berkata bahkan jika aku ingin pergi, aku akan membawamu bersamaku. Akibatnya, ketika kami datang ke sini, kamu tidak ada di... Kakak senior Yi Mei akan menyelesaikan apa yang tidak dia selesaikan. Ketika Lin Bai mendengar kalimat ini, seolah-olah dia disambar petir, seluruh orang itu tampak tercengang. Ternyata Liu Men tidak datang ke halaman tempat tinggalnya untuk meminta bantuan. Liu Men ingin membawa Lin Bai melarikan diri, agar terhindar dari kemalangan Lin Bai. Liu Fuyun membawa Lin Bai dan Jiang Xuansu ke Villa Feng Shui untuk meminta maaf. Hanya Meng Qi, Gong Jian, dan orang-orang seni bela diri lainnya di dunia Tao yang tahu tentang hal itu. Baru saja, Li Yumen mengira bahwa apa yang dikatakan Meng Qi kepada Li Baiyue hanyalah dalih untuk menipu Baiyue. Li Yumen mengira Lin Bai ada di kediaman, jadi dia datang untuk mencari Lin Bai dan ingin melarikan diri bersamanya. Di mana adik seperguruan Li Yumen? Kakak seperguruan Yi Mei kembali dan keluar dari pelukan Lin Bai, dia menatap Lin Bai dengan mata merah. Wajah Lin Bai penuh kesakitan dan tidak mengatakan apapun. Kakak senior Yi Mei sepertinya teringat sesuatu. Dia berlari keluar kamar dan melihat mayat tergeletak di lantai. Dalam sekejap, kakak senior Yi Mei marah dan memuntahkan seteguk darah, dan seluruh napasnya dekaden. Dia berjalan perlahan ke tubuh Li Yumen, dan air mata di matanya sepertinya telah mengering. Tidak ada keputusasaan dan rasa sakit di wajahnya, tidak ada rasa takut dan takut di matanya, dan dia mati rasa hatiku sudah mati. Dia perlahan-lahan memegang Li Yumen di tangannya dari lantai. Tangannya yang gemetar dengan lembut membelai pipi Li Yumen. Matanya penuh dengan belas kasihan. Saat itu, Lin Bai keluar dari kamar dan menatap pasangan itu. Ada ribuan jenis kemarahan di hatinya, tetapi tidak ada tempat untuk melampiaskannya. King Luo. Setelah waktu yang lama, suara kasar kakak senior Yi Mei datang. Kakak senior, aku di sini. Lin Bai menjawab dengan cepat. Berjanjilah padaku. Kakak senior Yi Mei menatap Li Yumen, suaranya sangat tenang, berjanjilah padaku untuk membalaskan dendam kita, maukah kau? Namanya Li Baiyue. Lin Bai segera membangkitkan semangatnya dan berteriak, kakak senior, jangan lakukan hal-hal bodoh. Begitu suaranya jatuh, Lin Bai bergegas ke Yi Mei. Namun, tidak peduli seberapa cepat Lin Bai, dia masih sedikit terlambat di depan kakak senior Yi Mei. Ketika Lin Bai bergegas di depan kakak senior Yi Mei, 7 lubangnya telah menumpahkan darah, hatinya hancur, dan jiwanya jatuh ke dalam reinkarnasi. Begitu tubuhnya melunak, dia jatuh di tubuh Li Yumen. Lin Bai berdiri di samping kedua mayat itu, mendongak, wajahnya penuh dengan rasa sakit dan ketidakberdayaan. Saat berikutnya, Jiang Xuansu muncul di samping Lin Bai. Setelah melihat tubuh Li Yumen dan Yi Mei, dia tidak tahan. Jiang Xuansu maju dengan lembut dan memegang lengan Lin Bai dengan kuat. Seolah-olah begitu dia melepaskannya, Lin Bai akan pergi. Sesaat kemudian, Lin Bai mengambil tubuh Li Yumen, dan Jiang Xuansu mengambil tubuh kakak perempuan senior Yi Mei dan kembali ke aula kejahatan abadi. Pada saat ini, prajurit mayat hidup telah terbangun. Mereka yang tewas dalam perang juga disingkirkan dan ditempatkan di depan aula utama. Liu Fuyun berdiri di tangga dengan wajah muram. Dia seperti binatang buas, dengan napas kekaguman yang kuat. Bab 4694 Balas Dendam. Lin Bai meletakkan jasad Li Yumen dan Yi Mei di tanah dan menatap Liu Fuyun. Gong Jian dan Meng Qi kembali sadar setelah meminum pil penyembuh, dan segera menghitung jumlah dan nama mereka yang tewas dalam perang.
65 orang tewas di tingkat Daosun. 44 orang tewas dalam pertempuran Daosian. 12 orang tewas di tingkat Tao dan Dewa. Mendengar jumlah orang yang tewas, Liu Fuyun mendongak dan meratap dengan getir, aku tidak punya muka untuk kembali menghadapi leluhur iblis abadi. Kehilangan ini bukanlah minoritas. Kali ini, prajurit yang datang ke perjamuan bulan jahat. Jumlah total orang Tao dan yang terhormat adalah 97. Dalam pertempuran ini, 65 orang tewas dan 32 selamat. Total 61 orang mencapai tingkat Daosian, 44 orang tewas dan 17 selamat dalam pertempuran ini. Di antara 20 orang yang datang ke tingkat Tao kali ini, 12 orang meninggal dan 8 orang selamat, tidak termasuk Lin Bai dan Jiang Xuansu. Selain itu, semua prajurit yang datang ke perjamuan adalah andalan di antara murid-murid muda dari Sekte Iblis Abadi, dan mereka akan menjadi pemimpin teratas Sekte Iblis Abadi di masa depan. Awalnya, kehancuran 8 raksasa di Hengzu telah membuat Sekte Iblis Abadi kehilangan banyak bakat. Sekarang, banyak bakat jatuh di Kota Bintang, yang membuat Sekte Iblis Abadi menjadi lebih buruk. Seni bela diri tingkat Tao dan Abadi dapat dikultivasikan secara perlahan dan menebus kerugian dalam waktu singkat. Selama ada cukup sumber daya kultivasi, mudah untuk membudidayakan ratusan Taois, Abadi, dan penyembah seni bela diri dalam beberapa dekade terakhir. Yang terpenting adalah jatuhnya prajurit. Jauh lebih sulit untuk membudidayakan seorang prajurit di alam Tao dan Dewa daripada membudidayakan seorang abadi Tao dan seorang prajurit Tao. Jatuhnya 12 Taois kali ini benar-benar kerugian yang tidak dapat diterima bagi Sekte Iblis Abadi. Leluhur, kita adalah saudara yang telah meninggal dengan cara yang tidak diketahui. Kita tidak tahan dengan nada bicara seperti ini. Leluhur, balas dendam untuk saudara-saudara kita yang telah meninggal. Banyak prajurit yang telah terbangun, dengan air mata di mata mereka, menatap Liu Fuyun dan berdoa kepada leluhur mereka untuk membalaskan dendam murid-murid mereka yang telah meninggal. Bagaimana Meng Qi bisa menelan rasa malu seperti itu? Namun, Meng Qi tidak meminta leluhur untuk membalaskan dendam murid-muridnya yang telah meninggal, karena Meng Qi tahu bahwa jarak antara musuh dan kita terlalu besar. Keluarga Li di Yunling bukanlah sesuatu yang dapat diprovokasi oleh klan iblis abadi sesuka hati. Tetapi sekarang setelah begitu banyak murid telah meninggal di Kota Bintang, jika sekte itu tidak menunjukkannya sama sekali, saya khawatir itu akan membuat banyak murid merasa dingin. Tentu saja balas dendam. Kalian tunggu di rumah untuk beristirahat. Aku akan pergi ke keluarga Li di Yunling untuk meminta keadilan. Liu Fuyun berkata dengan dingin. Kami bersedia pergi bersama leluhur kami. Banyak murid berlutut dengan satu kaki dan memohon untuk pergi bersama. Liu Fuyun berkata dengan dingin, aku akan pergi ke sini, dan aku tidak berencana untuk kembali. Bahkan jika aku menyerahkan hidupku, aku akan memberikan keadilan kepada muridku yang sudah mati. Kalian terluka parah, dan kalian adalah masa depan klan. Kalian tidak harus mengikutiku untuk mati. Liu Fuyun secara alami mengerti bahwa status keluarga Li Yunling di Xiyue Qianzu tidak dapat menoleransi provokasi apapun. Bahkan jika dia adalah Tai Daoguo, keluarga Li di Yunling bukanlah yang kuat yang tidak dapat membunuh Tai Daoguo. Bahkan jika itu hancur, kami akan mendapatkan keadilan kembali. Begitu banyak saudara seperguruan, kita tidak bisa mati tanpa mengetahuinya. Aku ingin tahu, di mana Sekte Iblis Abadi menyinggung keluarga Li di Yunling. Keluarga Li akan diracuni lain kali. Keluarga Li di Yunling dan aku tidak ada hubungannya. Para murid berteriak marah. Bagus, kamu tidak takut mati, ikut aku. Liu Fuyun memiliki lengan baju yang besar, dan kekuatan spiritualnya menggulung lebih dari 100 mayat di tanah dan terbang ke kediaman keluarga Li di Yunling. Di Kota Bintang, seni bela diri dilarang terbang ke langit, tetapi sekarang Liu Fuyun, yang sedang marah, tidak peduli lagi. Melihat Liu Fuyun pergi, Lin Bai dan Jiang Xuansu mengikuti Fei Tian dan pergi ke rumah Li di Yunling tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Kemudian, Meng Qi, Gong Jian, Lin Fen dan murid-murid Dewa Tao, Dao Zun, dan Daoxian lainnya bangkit satu demi satu. Para murid perkasa dari Sekte Iblis Abadi melintasi langit Kota Bintang menuju kediaman keluarga Li di Yunling. Di pasar, banyak pendekar menatap ke arah para pendekar yang terbang di atas langit dan menarik napas, ya Tuhan, ini dia Fang Wu. Dia sangat berani. Tidakkah kau tahu bahwa para pendekar dilarang terbang ke langit di dalam dan di luar Kota Bintang? Itu penuh darah. Ini seperti perang besar.
Apa yang sedang terjadi? Pergi dan lihatlah. Banyak Wuze yang memegang mentalitas menonton kegembiraan, dan mereka mengikuti Wuze dari Sekte Iblis Abadi untuk menyeberang jalan. Pada saat ini, tiba-tiba, beberapa sosok muncul di langit di atas kota bintang. Menunjuk pada murid Sekte Iblis Abadi, mereka berteriak, orang gila yang berani. Tidak boleh terbang di kota bintang. Keluar dari sini. Liu Fuyun meraung, dan gelombang suara menghancurkan kehampaan seperti gelombang, menerbangkan beberapa sosok. Liu Fuyun terkejut dengan kultivasi alam Taiyi Daoguo. Tokoh-tokoh ini ketakutan setengah mati dan tidak berani menghentikan mereka. Sosok klan iblis abadi itu melesat dan jatuh di depan pintu keluarga Li Di Yunling. Dengan lambaian lengan baju Liu Fuyun yang besar, ratusan mayat jatuh di depan pintu. Dia berteriak, akulah iblis abadi, Liu Fuyun. Tolong keluarlah dari keluarga Li Di Yunling. Lin Bai, Jiang Xuansu dan yang lainnya jatuh di belakang Liu Fuyun dan menatap dingin ke halaman dengan plakat keluarga Li Di Yunling. Suara Liu Fuyun seperti guntur, menderu sejauh 100 li. Kekuatan alam Taiyi Daoguo membombardir rumah keluarga Li Di Yunling, menghancurkan barisan pertahanan dan meraung. Di halaman, murid-murid Yunling Li terkejut dan datang ke pintu satu demi satu. Tetua Li mendorong pintu hingga terbuka dan menatap Liu Fuyun, yang marah di pintu, sekelompok murid yang terluka parah berdiri di belakangnya, dan ratusan mayat di tanah. Ekspresi Tetua Li juga dalam. Dengan penampilan lama orang tua Li, seni bela diri Li di alam Tao dan Dewa, seni bela diri di alam Tao dan Negeri Dongeng, dan seni bela diri di alam Tao dan Zun juga muncul di pintu. Ketika mereka melihat para murid Sekte Iblis Abadi dan mayat-mayat di tanah, wajah mereka sedikit mencurigakan, dan mereka tidak begitu mengerti mengapa Sekte Iblis Abadi seperti itu. Orang tua Li biasanya menunjukkan senyum sopan, Liu Daoyou dari Sekte Iblis Abadi datang mengunjungi kami. Maaf bertemu Anda dari jauh. Sungguh tidak sopan. Kemudian, orang tua Li melihat mayat di tanah dan bertanya, siapa mayat di tanah? Mengapa kamu harus berpura-pura bingung dengan keluarga Limu? Apa, keluarga Li Di Yunling memiliki keluarga besar dan karir yang besar? Apakah kamu berani melakukannya atau tidak? Liu Fuyun melangkah maju, dan kultivasi Taiyi Daoguo seperti banjir besar bagi keluarga Li. Orang tua Li sudah tua dan pucat. Meskipun mereka belum mengetahui sebab dan akibat dari insiden tersebut, mereka melihat bahwa Liu Fuyun tidak pandai dalam hal itu. Awalnya, mereka marah karena Sekte Bulan Jahat dan keluarga Li. Sekarang mereka bahkan lebih bersemangat ketika menghadapi Liu Fuyun. Orang tua Li tidak mundur, tetapi maju. Kekuatan kultivasi Taiyi, yang tidak kalah dari Liu Fuyun, meraung menjauh dari tubuh. Kedua kekuatan Taiyi Daoguo bertabrakan dengan keras di udara, membuat suara gemuruh, yang membuat seluruh kota bintang berguncang hebat saat itu. Bab 4695, Carilah Keadilan. Ledakan suara keras terdengar, dan kota bintang berguncang hebat. Di depan kediaman Li, Liu Fuyun dan orang tua Li saling bertabrakan, yang langsung menimbulkan suara gemuruh, membuat orang-orang kuat di dalam dan luar kota bintang merasakan kekuatan dua alam Taiyi Daoguo. Aku akan pergi. Apa yang terjadi? Kekuatan yang luar biasa. Kekuatan semacam ini juga merupakan alam Taiyi Daoguo setidaknya. Ada praktisi seni bela diri Taiyi Daoguo yang bekerja di kota bintang. Aku tidak tahu siapa yang melakukannya. Tidakkah kau tahu itu dilarang di kota bintang? Pasti sangat ramai bagi Taiyi Daoguo untuk bertarung. Pergi dan lihatlah. Baru saja, Liu Fuyun dan murid-muridnya melintasi kota bintang, yang menarik perhatian banyak orang. Berita hari ini telah menarik perhatian sejumlah besar prajurit. Mereka mengikuti arah berita, dan datang ke kediaman Li dari segala arah. Selain banyak seni bela diri biasa, ada juga banyak orang kuat dan murid klan yang merasakan pertempuran alam Taiyi Daoguo. Leluhur Gu Yuezong dan Zixiazong meninggalkan kediaman dan datang ke kediaman keluarga Li. Namun sekarang sekelompok murid sekte bersembunyi dalam kegelapan, tanpa jejak. Mereka melihat dua kelompok orang di depan kediaman keluarga Li dari kejauhan. Di halaman Villa Feng Shui, Tetua Zhou baru saja mengucapkan selamat tinggal kepada Liu Fuyun dan yang lainnya. Dia kembali ke kamar tidurnya dan menatap cahaya lilin. Dia berpikir dalam hati, klan iblis abadi memiliki klan Tuntian. Di masa depan, akan ada tempat bagi klan iblis abadi di tanah ribuan negara bagian. Sekarang Villa Feng Shui telah berteman dengan klan iblis abadi terlebih dahulu. Untuk Villa Feng Shui, Anda bisa mendapatkan sekutu tanpa batas di masa depan tanpa membayar harga apapun. Kesepakatan ini jelas merupakan kesepakatan yang aman.
Tetua Zhou bangga dengan akal sehatnya. Tepat pada saat itu, guncangan hebat datang dengan kekacauan di kota bintang. Begitu alis lelaki tua itu berkerut, dia merasa ada dua kekuatan alam Tai Dao Guo di langit Xingcheng. Itu seperti binatang buas yang bangun, membuka mulutnya dan meraung ke langit dan bumi. Alam seni bela diri Tai Dao Guo, bagaimana bisa bertarung dengan mudah? Saya terkejut. Jangan katakan itu di kota bintang, bahkan jika itu di luar kota bintang, jika prajurit di alam Tai Dao Guo tidak memiliki kebencian terhadap hidup dan mati, dia tidak akan melakukannya dengan mudah. Bagaimanapun, praktisi seni bela diri yang dapat mencapai alam Tai Dao Guo semuanya adalah roh manusia yang telah hidup selama ribuan tahun. Mereka tahu betul bahwa membunuh orang tidak akan menyelesaikan masalah, membunuh satu orang hanya akan menimbulkan lebih banyak masalah. Mengapa kedua kekuatan ini begitu akrab? Tidak, apakah itu Liu Fuyun dan tetua keluarga Li? Bagaimana mereka berdua bisa bertarung? Sebagai tetua dari Villa Feng Shui, salah satu kekuatan terkuat di Xiyue Qianzu, dia sangat akrab dengan tetua Li. Liu Fuyun hanya duduk di sini minum bersamanya, dan dia sangat mengenal napasnya. Setelah analisis yang cermat, dia dapat merasakan bahwa kedua kekuatan ini milik Liu Fuyun dan Li Zhanglao. Hanya saja tetua Zhou sangat penasaran. Apa yang akan membuat orang tua tetua Li dan Liu Fuyun mengabaikan wajah mereka dan mendesak kultivasi Tai Dao Guo untuk bertarung? Seketika, tetua Zhou berjalan keluar dari gerbang dan melihat Leng Xingguang, Hua Wuhui, Lin Ziwei dan yang lainnya keluar bersama. Tetua, apakah Anda merasakan kedua napas ini? Leng Xingguang bertanya dengan cemberut. Apakah prajurit Tai Dao Guo akan bertarung? Hua Wuhui cukup terkejut. Ada aura pembunuh di kedua kekuatan ini. Tidak diragukan lagi bahwa masalah ini telah berkembang ke titik yang tidak dapat dipecahkan. Jika tidak, kedua pejuang di ranah Tai Dao Guo tidak akan pernah saling bertarung. Lin Ziwei sangat peka terhadap aura pembunuh. Dia segera membedakan aura pembunuh di kedua aura itu. Itu adalah aura Liu Fuyun dan tetua Li dari Yunling. Pasti ada beberapa kontradiksi di antara mereka, katanya. Ayo, mari kita pergi dan melihat. Tuan Zhou segera membawa murid-murid dari Villa Feng Shui ke pintu depan rumah besar Li. Dia kebetulan menyaksikan situasi Liu Fuyun dan orang tua Li. Orang tua Li dan dua kekuatan Liu Fuyun dari negara Tai Dao Guo menumpuk di langit Xingcheng, yang segera menyebabkan momentum seperti tsunami. Dalam hal kekuatan batin klan iblis abadi tidak sebaik tetua Li. Namun, sekarang ratusan murid sekte iblis abadi dibantai oleh para pendekar, keluarga Li, dan para murid ini masih menjadi andalan masa depan sekte iblis abadi. Sebagai leluhur sekte iblis abadi, bagaimana mungkin Liu Fuyun bisa menahan nada bicara seperti ini? Ming tahu bahwa berkelahi dengan keluarga Li seperti memukul batu dengan telur, tetapi Liu Fuyun harus melakukan hal yang sama. Dia harus mendapatkan keadilan bagi muridnya yang telah meninggal. Apa maksudmu, iblis abadi? Sebelum aku datang ke kediaman Liku, aku membuat masalah. Bahkan jika sekelompok anak muda tidak tahu aturan, kamu juga seorang pendekar di alam Tai Dao Guo. Bagaimana kamu bisa begitu tidak tahu aturan? Orang tua Li selalu berbicara dengan nada menegur. Liu Fuyun dan murid-muridnya sangat marah. Jelas bahwa keluarga Li menindas orang lain, tetapi tampaknya sekte iblis abadi telah melakukan kesalahan. Saya datang ke sini untuk mencari keadilan bagi murid-murid saya yang telah meninggal. Saya ingin menyusahkan keluarga Li untuk menyerahkan Li Baiyue. Liu Fuyun bersorak dingin. Keadilan apa? Apa? Li Baiyue. Orang tua Li selalu bingung. Liu Fuyun berkata dengan marah, baru saja, saat saya tidak berada di rumah besar, seorang prajurit yang mengaku sebagai Li Baiyue masuk ke rumah sekte iblis abadi saya dengan seseorang dan melukai murid-murid sekte iblis abadi saya. Selain itu, dia membantai ratusan murid sekte iblis abadi saya. Dan sebelum dia melakukannya, dia mengatakan bahwa marganya adalah Li dan namanya adalah Li Baiyue. Jika Anda melihat seluruh 1000 negara bagian Xiyue, apakah orang Wu yang bermarga Li memiliki kemampuan untuk mengalahkan semua murid sekte iblis abadi kita? Selain murid-murid keluarga Li Anda, apakah ada kekuatan lain? Liu Fuyun berkata di sini, dengan sedikit kebingungan di wajahnya, tetua Li, sekte iblis abadi saya tidak ada hubungannya dengan keluarga Li Anda. Selain pesta bulan jahat sebelumnya, sekte iblis abadi saya tidak ada hubungannya dengan keluarga Li Anda. Saya tidak pernah mendengar bahwa murid-murid saya dari sekte iblis abadi telah menyinggung keluarga Li Anda, dan tidak ada dendam antara Anda dan keluarga saya.
Saya benar-benar tidak dapat memahami mengapa Li Jiawu akan menerobos masuk ke kediaman Sekte Iblis Abadi saya dan tanpa ampun membunuh murid-murid Sekte Iblis Abadi saya. Jika saya tidak memberi Anda penjelasan tentang masalah ini, saya tidak akan pergi bahkan jika saya mati di sini hari ini. Sikap Liu Fuyun sangat keras. Bahkan jika dia mati, dia akan mendapatkan keadilan hari ini.